Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Hestiana Putri, nomor BP 2010231008. Saya dari kelas Fisika Tanah C dengan dosen pengampu Bapak Riko Adrial, MSc. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai soal dan pembahasan terkait materi fluida. Baik, masuk ke soal nomor 1. Nah, soalnya itu adalah palung Sunda yang disebut juga palung Jawa atau palung Sumatera adalah palung yang terletak di timur laut Samudra Hindia dengan panjang 2.600 km dan kedalaman maksimum 7.725 meter. Palung ini merupakan palung terdalam kedua di Samudra Hindia setelah palung Diamantina. Ini menurut Wikipedia. Jika massa jenis air laut 1029 kg per meter kubik, berapa tekanan hidrostatis di dasar palung Sunda? Anggap massa jenis air itu adalah konstan. Nah, jadi yang pertama itu kita catat dulu apa saja yang diketahuinya. Nah, jadi diketahui kedalamannya ini adalah H ini menandakan kedalaman. Dengan H ini menandakan kedalaman itu 7.725 meter. Dengan Rho-nya ini adalah massa jenis di sini adalah massa jenis fluida. Di sini fluidanya berupa air laut sebesar 1029 kg per meter kubik. Dengan gravitasi, sama-sama kita tahu gravitasi bumi itu senilai 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk rumus tekanan hidrostatis ini adalah tekanan hidrostatis sama dengan Rho GH. Tadi Rho-nya itu adalah massa jenis zat, di sini adalah air laut, dan percepatan gravitasi bumi 9,8 meter per sekon kuadrat, dan H ini menandakan kedalaman. Kita lihat satuan-satuannya sudah sama, jadi tidak perlu kita ubah lagi. Langsung saja kita jawab soalnya. Nah, langsung masukkan ke rumus tekanan hidrostatis sama dengan Rho GH. Kita masukkan dia punya massa jenis, percepatan gravitasi, dan juga kedalamannya. Didapatlah hasilnya itu kita kalikan semua, 77.900.445 Pascal, atau kalau kita ubah ke dalam kilo Pascal itu senilai 77.900,445 kilo Pascal. Oke, kita masuk ke nomor 2. Soalnya itu adalah BSN mengeluarkan ketetapan tentang kriteria tabung gas 3 kg yang digunakan di Indonesia. Tabung tersebut harus tahan terhadap tekanan hidrostatis sebesar 31 kg per cm kubik, atau yang setara dengan 3,1 megapascal. Pada tekanan tersebut, tidak boleh ada rembesan air, kebocoran, atau perubahan bentuk. Ini berarti tabung tersebut tidak boleh rusak jika dicelupkan kedalaman air hingga kedalaman berapakah? Nah, kita buat diketahuinya ini. Yang pertama ini adalah tekanan, diberitahunya di sini tekanan hidrostatisnya itu sebesar 31 kg per cm kuadrat atau setara dengan 3,1 megapascal, atau kalau kita ubah ke pascal ini sama dengan 3,1 kali 10 pangkat 6 pascal. Dengan katanya tadi tidak boleh rusak jika dicelupkan ke kedalaman air hingga kedalaman berapakah. Berarti di sini fluidanya adalah air, di mana massa jenis air ini sebesar 1000 kg per meter pangkat 3. Dan percepatan gravitasi bumi adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah hingga kedalaman berapakah, berarti yang ditanya adalah H. Nah, langsung saja kita masukkan ke rumusnya. Tadi kita udah tahu bahwa untuk mencari tekanan hidrostatis ini adalah rumusnya Rho GH. Jadi untuk mencari H, ini adalah tekanan hidrostatis dibagi Rho kali G. Nah, langsung saja kita masukkan saja semuanya. Ini tekanan hidrostatisnya ini yang sudah kita ubah ke dalam Pascal sebesar 3,1 kali 10 pangkat 6 dibagi dengan 100 kali 9,8, dapatlah hasilnya 316,32 Pascal. Masuk ke soal nomor 3. Soalnya ini adalah Presto
menghasilkan tambahan tekanan uap sekitar 1 atm. Dengan demikian, tekanan uap di dalam presto sekitar 2 atm. Jika penutup presto memiliki luas penampang sekitar 300 cm3, berapa gaya tekan keluar pada tutup presto? Nah, ini mengenai tekanan ini rumusnya adalah P tekanan sama dengan F gaya per A luas penampang. Langsung kita bikin diketahuinya. Nah, diketahuinya ini adalah P. P ini adalah tekanan 2 atm karena tadi mendapat tambahan tekanan uap sekitar 1 atm. Jadi di dalamnya ini adalah sekitar 2 atm tekanannya. Nah, 2 atm ini kita ubah ke Pascal di mana 1 atm ini bersama dengan 10 pangkat 5 Pascal. Jadi kalau 2 atm 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, A ini adalah luas penampang. Luas penampang penutup presto ini diketahuinya katanya 300 cm pangkat 2. Nah, 300 cm pangkat 2 ini kita harus ubah ke meter pangkat 2, meter kubik. Meter kuadrat, maaf. Jadi 300 ini jadi 3 kali 10 pangkat minus 2 meter kuadrat. Langsung ke pengerjaannya. Tadi rumusnya adalah tekanan ini adalah gaya dibagi luas penampang. Jadi untuk mencari gaya adalah tekanan kita kalikan dengan luas penampang. Kita masukkan angka-angkanya. Tekanannya ini adalah 2 kali 10 pangkat 5. Ini kita ambil yang sudah dikonversi ke Pascal. Dan juga yang ini luas penampangnya ini kita ambil yang sudah kita konversi ke meter pangkat 2. Jadi kita kalikan saja keduanya, didapatlah 6.000 Newton. Jadi gaya tekan keluar pada tutup presto ini ada sebesar 6.000 Newton. Baik, kita masuk soal ke nomor 4. Soalnya ini, sebuah pompa yang dipasang pada sistem hidrolik mampu menghasilkan tekanan 1380 atm. Pompa ini dihubungkan dengan oli ke piston yang memiliki luas penampang 2027 cm2. Berapa beban maksimum yang dapat diangkat oleh piston hidrolik tersebut? Nah, langsung saja kita catat yang diketahuinya. Nah, diketahuinya ini P ini adalah tadi 1380 atm. Kita ubah ke Pascal. Tadi kan 1 atm ini sama dengan 10 pangkat 5 Pascal. Langsung saja kita kalikan. Jadi 1380 atm sama dengan 1300 kali 10 pangkat 5 Pascal. Dengan luas penampang 2027 nih. Memiliki luas penampang 2027 cm2. Ini kita konversi ke meter kuadrat menjadi 2027 kali 10 pangkat negatif 4 meter kuadrat. Nah, untuk mencari F, rumus tekanan kan tadi P sama dengan FRA, jadi F-nya ini adalah sama dengan P dikali dengan A. P-nya ini adalah tekanan kita taruh yang sudah kita konversi ke Pascal, dan juga luasnya yang sudah dikonversi ke meter kuadrat. Dapatlah hasilnya untuk gayanya ini sebesar 27.972,6 Newton. Ini baru gayanya, sedangkan yang ditanyanya adalah beban. Nah, kita tahu rumus dari gaya ini adalah massa kali gravitasi. Jadi langsung saja, rumus gaya berat ini adalah massa kali gravitasi. Jadi untuk mencari massanya, gaya ini kita bagi dengan gravitasi. Langsung aja didapatlah hasilnya sekian. Baik, masuk ke soal terakhir, itu soal nomor 5. Soalnya, sebuah dongkrak hidrolik memiliki pipa-pipa yang berdiameter 1 cm dan 7 cm. Berapakah gaya yang diperlukan untuk mengangkat benda yang masanya 1.500 kg? Nah, ini adalah dongkrak hidrolik ini adalah aplikasi dari hukum Pascal. Nah, kita langsung saja kita catat yang diketahuinya. Nah, katanya pipa-pipanya ini diameternya yang pertama ada 1 cm. Jadi D1-nya sebesar 1 cm, D2-nya ini 7 cm. Dan diketahui masanya ini, massa 2-nya ini 1.500 kg. Nah, massa ini baru massa, sedangkan untuk pipa hidrolik ini rumusnya itu kan harus dalam bentuk gaya. Jadi gaya
ini adalah kita kalikan saja masanya ini kali dengan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat, dapatlah hasilnya 14.700 Newton. Nah, yang ditanya adalah berapa gaya pada F1. Nah, ini tadi rumusnya, rumus dari dongkrak hidrolik ini, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, kita langsung masukkan saja, kan ini luas penampang. Nah, di sini diameter pipa-pipa ini berarti berbentuk, luas penampangnya itu berbentuk lingkaran. Nah, kita langsung masukkan ke rumus luas lingkaran, yaitu 1/4 pi d. Di sini F1 berarti di sini D1 diameter pertama kita kuadratkan sama dengan F2 per 1/4 V D kuadrat. V D2 ini untuk yang kedua. Nah, kita langsung masukkan ke angka-angkanya. Ini F1 yang ditanya, kita tulis saja F1 di sini per 1/4 pi, diameter pada pipa pertama ini adalah 1 cm, kita taruh saja 1 kuadrat, sama dengan F2 per 1/4 VD kuadrat, VD2 kuadrat. F2-nya sudah kita cari tadi, dapatnya 14.700 Newton, kita masukkan per 1/4 pi D kuadratnya, D2-nya 7 kuadrat. Nah, ini 1/4 pi-nya sama 1/4 pi-nya bisa kita coret saja. Jadi, ini tinggal F1 kita kalikan dengan 7 kuadrat. 7 kuadrat ini sama dengan 49. Jadilah di sini 49 F1 sama dengan yang ini 14.700 kita kalikan dengan 1 kuadrat. 1 kuadrat itu sama dengan 1. Jadi, kita kalikan bilangannya tetap. Yang tadi 1/4 pi ini udah dicoret. Nah, langsung saja didapatlah F1 ini sama dengan 14.700 dibagi dengan 49. Dapatlah hasilnya 39 Newton. Jadi, gaya yang diperlukan untuk mengangkat benda seberat 1.500 kg ini adalah sebesar 300 Newton. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.